Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Nah, kemarin kan Geda udah sharing tentang gimana sih awalnya kita bisa membagi waktu. Nah, sekarang Geda mau sharing tentang manajemen waktu yang Geda lakukan sehari-hari. Tapi notes ya buat teman-teman, mungkin apa yang Geda sampaikan di sini bisa jadi inspirasi, tapi balik lagi ke pribadi masing-masing karena tiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya amanah masing-masing juga yang nggak bisa disamain sebetulnya. Tapi apa yang Geda sharing kali ini mudah-mudahan manfaat ya. Jadi yang pertama itu, suka banyak yang nanya sih, Teh gimana sih dengan 4 anak, terus dengan amanah pekerjaan, gimana sih cara Teteh membagi waktu? Nah, sebetulnya ini hal perlu dievaluasi terus ya, karena kadang episode kehidupan kita sekarang dengan 1 tahun sebelumnya itu tuh beda gitu, belum tentu sama. Nah, yang pertama itu adalah Gida sering nyampein ke teman-teman kalau pokoknya dalam mengisi hari-hari kita, yang harus kita ingat adalah tujuan hidup kita, yaitu ibadah. Nah, dimulai dengan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kenapa? Karena memang apa yang kita lakukan memang tujuannya adalah untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mulai dari apa sih kita bisa apa yang kita lakukan dengan Allah dulu itu? Nah, untuk memulai hari itu dimulai dengan interaksi kita dengan Allah, karena sebagai emak-emak zaman now, kalau nggak ditolong Allah, apa jadinya aku gitu kan? Soalnya bayangin atulah ketemu anak-anak, kadang emosi kita naik turun gitu. Kalau nggak ditolong sama Allah, khawatirnya kita keluar yang emosi yang kurang baik gitu kan. Nah, makanya interaksi dengan Allah itu wajib kita jaga, karena itu menjadi benteng kita sebagai ibu-ibu emak-emak zaman now. Nah, dimulai dengan interaksi itu dengan sholat wajib, sholat sunat rawatib, udah gitu juga dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kerasa aja gitu dengan Al-Quran itu, kan Al-Quran itu mukjizat ya. Jadi pas kita membacanya aja, itu kebaikannya banyak dan kita mendapatkan berkali-kali lipat kebaikan, dan hati kita pun jadi tenang. Jadi untuk memulai hari kita lebih tenang, berpikir bisa lebih jernih, dan juga kita lebih semangat gitu. Kita lebih ingat tujuan hidup kita apa. Nah, yang kedua, setelah interaksi kita dengan Allah dan Al-Quran sudah beres. Nah, sebetulnya nggak beres-beres sih, tapi kita bisa lanjut dengan interaksi dengan suami. Kenapa? Karena untuk mengurus rumah tangga dan mengurus anak itu nggak bisa kita sendirian ya, kecuali yang takdirnya memang sendiri. Tapi ketika ada suami, kita butuh support system dan kekompakan yang memang dibutuhkan gitu buat mendidik anak dan mengurus semuanya gitu. Nah, kalau kita komunikasi nggak lancar dengan suami, itu akan menjadi konflik baru dan ya susah buat ngurus anak pun, karena emosi kita jadi labil sebagai emak-emak gitu. Nah, setelah komunikasi dengan suami atau interaksi, baru ke anak-anak. Nah, biasanya anak-anak dibangunin atau ikut sholat subuh ke masjid, kadang-kadang digendong gitu ya, kalau Geda mah masih pada ngantuk gitu, tapi ya nggak apa-apa, dibiasakan sejak kecil gitu, walaupun ngantuk ya dibawa aja lah gitu ya. Nah, setelah kita udah mengkondisikan anak-anak untuk bangun, walaupun kadang-kadang nggak mudah, kalau Geda biasanya sambil ngebangunin, sambil nyetel al-masurot, atau nggak sambil tilawah, itu sambil tangannya sambil ngebangunin gitu, karena Geda tipe orang yang harus cepet gitu ya, bosenan. Jadi kalau harus ngebangunin pelan-pelan gitu tuh kadang kurang sabar. Kalau Geda jadi tipsnya adalah sambil tilawah, sambil tangannya gini-gini gitu, dikelek-ketek gitu. Kalau nggak nyuruh adiknya yang biasanya suka bangun tuh Neng Ina duluan. Nah, Neng Ina yang ngebangunin kakak-kakaknya. Nah, setelah itu biasanya Geda setel al-masurot sambil ngajak olahraga ke anak-anak, gerak lah gitu, terserah mau acul-aculan, mau apa ya, namanya juga kids ya. Soalnya kalau pagi-pagi udah gadget itu insya Allah akan tantrum sebelum sekolah gitu. Jadi meminimalisir hal itu. Kalaupun mau gadget kayak Smart Hafiz, itu kan Smart Hafiz lebih aman lah gitu dibanding harus pencet YouTube sendiri, karena itu udah ada menunya gitu. Nah, pas anak-anak olahraga biasanya nari-nari gitu lah, atau enggak ya anak-anak lah harus gerak.
ayahnya atau bundanya gantian bagi tugas pagi-pagi. Ayahnya kadang-kadang masak karena alhamdulillah suami suka masak gitu. Ya masak yang simpel-simpel kesukaan anak-anak. Udah gitu bundanya bagian mandiin anak-anak, atau dibalik, bundanya masak, ayahnya mandiin anak-anak, nyiapin anak-anak buat school. Nah, abis gitu kita biasanya nganterin sekolah, yang ayahnya nganterin yang anak pertama, Gaida nganterin anak kedua, ketiga sambil bawa anak keempat. Alhamdulillah kalau alhamdulillah kalau Khodimat yang bantuin beres-beres udah datang itu terbantu banget. Tapi kalau belum ya biasa we ngabring gitu. Nah, setelah itu biasanya anak-anak udah di sekolah, alhamdulillah bundanya berkurang waktu kesibukannya. Tapi tetap ada si kecil sih. Biasanya Gaida interaksi dulu sama yang si kecil, ya mandiin, terus makan bareng gitu. Nah terus udah gitu juga biasanya setelah itu Gaida cek kerjaan hari ini apa ya, list kerjaan hari ini. Kalau bisa briefing ke karyawan atau ngecek karyawan kerjaannya apa misalnya. Itu pas anak-anak sekolah atau ngelakuin kerjaan lain gitu. Nah terus selain Gaida ada waktu buat kerja, Gaida juga ada waktu buat me time. Kenapa? Karena untuk menjaga kestabilan sosial nasional. Nah, soalnya kalau nggak ada me time tuh agak berat ya untuk amanah 4 anak ini gitu. Karena kenapa dibutuhkan me time? Kayak ngecas aja gitu, yang tadinya kita udah serba diintilin lah, serba ada urusan ini itu, butuh waktu me time buat rehat sejenak. Biasanya Gaida me time-nya kalau sehari cuman sebentar itu cuman tidur siang, itu me time. Tidur siang yang tanpa terganggu gitu ya. Nah tapi semenjak ibu-ibu jujur aja, mandi aja itu tuh me time gitu, kayaknya tuh nikmat gitu mandi tuh, disyukuri banget. Padahal dulu mah hore ya mandi teh gitu kalau bahasa Sundanya. Ya alhamdulillah. Biasanya siang Gaida istirahat, anak-anak pulang sekolah, interaksi lagi sama anak-anak, atau kalau masih ada pekerjaan Gaida ngerjain biasanya sih di rumah, biar bisa sambil ngelihat anak-anak ngapain gitu, kecek lah gitu. Nah terus ada waktunya juga tiap minggu itu biasanya Gaida tiap anak ada waktu quality time-nya, karena biar mereka ngerasa spesial dan mereka pelan-pelan mengertilah peran mereka tuh apa. Ada yang Nifa sebagai kakak sulung, Zirin si kembar yang selalu berantem itu, nah sama Gaida dipisah kadang-kadang supaya mereka tuh merasa oh saya juga spesial ya. Terutama semenjak ada Neng Ina kan Zirin tuh kayak emosi banget gitu ya, kayak cemburu banget gitu. Nah setelah itu waktunya sore mereka mandi, anak-anak mandi, terus siap-siap. Nah maghrib itu waktunya ngaji bareng, terus kayak setoran hafalan anak-anak, interaksi sama neneknya, sama tantenya, karena alhamdulillah kita tetanggaan. Jadi interaksi dengan keluarga itu pada maghrib sampai isya itu makan, terus pada isya nyiapin buat sekolahnya besok atau ngobrol-ngobrol, karena Zirin masih TK jadi waktunya chit-chat lah, ngedengerin cerita mereka. Itu biasanya pada isya sampai akhirnya menjelang tidur gitu. Gitulah hari-hari Gaida gitu. Alhamdulillah sih ya intinya adalah berusaha semuanya seimbang, karena kalau nggak seimbang pasti seimbang antara urusan dunia dan akhirat, yang walaupun tujuannya akhirat tapi butuh keseimbangan, karena kita kan kapasitasnya beda-beda gitu, pemahamannya beda-beda dalam menyerap ilmu juga gitu, dan kondisi fisik juga beda-beda. Jadi dalam sehari itu harus ada waktu ngurusin amanah, harus ada waktu olahraga, harus ada waktu me time, harus ada waktu interaksi dengan Allah dan Al-Quran, harus ada waktu mencari ilmu juga, dan harus ada waktu berbagi. Baiklah teman-teman, itu sharing dari Gaida tentang manajemen waktu. Mudah-mudahan bisa jadi masukan lah buat teman-teman atau buat diri Gaida pribadi juga, karena Gaida juga masih belajar banget, karena episode kehidupan itu beda-beda. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat emak-emak zaman now, karena kita adalah madrasah pertama bagi anak-anak gitu, dan itu adalah jalan kita menuju surga. Jadi pengen nangis. Ya udah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.